Shalom, perkenalkan nama saya Yunita Punome dengan NIM 10420210061 kelas B semester 1 Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar sibernetik. Yang pertama, apa sih teori belajar sibernetik? Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Teori sibernetik ini hampir sama dengan teori kognitif, di mana kedua teori ini sama-sama mementingkan proses daripada hasilnya. Yang terpenting dari teori sibernetik adalah sistem informasi yang akan dipelajari siswa. Yang berikut teori belajar menurut para tokoh. Yang pertama menurut Ladana. Ladana membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan heuristik. 1. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus menuju ke satu tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. B. Menurut Peck dan Scott. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir wholist atau menyeluruh. Yang pertama, pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Yang kedua, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambar lengkap sebuah sistem informasi. Yang berikut, aplikasi teori sibernetik. Dalam aplikasi teori sibernetik ada dua kondisi yang mempengaruhi beberapa peserta didik, yaitu kondisi internal dan eksternal. 1. Kondisi internal. Peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu yang pertama, kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal, interview, dan memberikan pertanyaan. Yang kedua, motivasi. Motivasi sebagai pendorong bagi siswa untuk berprestasi agar mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, perhatian. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan oleh stimulus atau guru. Yang keempat, persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi seseorang menjadi lebih mantap dengan meningkatnya pengalaman. Yang kelima, ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan menyeluruhkan kembali yang telah diterima seseorang. Daya ingat sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Yang keenam, lupa. Lupa merupakan hilangnya suatu informasi yang diperoleh peserta didik karena mungkin informasi tersebut tidak diulangi atau tidak dipelajari sebaik mungkin, sehingga terkadang peserta didik melupakan informasi yang disampaikan guru. Yang ketujuh, retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah siswa mempelajari sesuatu. Jadi kebalikan lupa. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu materi yang dipelajari pada permulaan, belajar melebihi penguasaan, dan pengulangan dengan internal waktu. Yang kedelapan, transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah dipelajari. Transfer belajar atau latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, sikap atau respon-respon lain dari suatu
dari satu situasi ke situasi lain. Yang berikut ada 3 kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi, yaitu yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Di sini ada 5 macam hasil belajar, yakni keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Tujuan belajar yang dinyatakan secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat capaian tujuan belajar, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Yang berikut, kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Kelebihan dari teori belajar sibernetik yaitu: 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang ketiga, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keempat, pengajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomi. Kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang perhatian bagaimana proses belajar. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.